I can say one name perhaps. It's Jair Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him neutralized as soon as possible. Itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Marten Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati, dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Dokumen Jair Ridawal ditemukan PSSI. Profil pemain keturunan Indonesia yang dikaitkan dengan timnas Garuda. Jair Ridawal adalah pemain sepak bola profesional kelahiran Belanda 9 September 1996 yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berketurunan Belanda Ambon. Ayahnya berasal dari Suriname. Pemain berposisi gelandang bertahan, bek tengah ini pernah membela klub-klub top Eropa seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Karier klub dan prestasi, Ajax Amsterdam 2014-2017, meraih gelar Eredivisie dan runner-up UEFA Europa League. Crystal Palace 2017-2024, tampil 96 kali dengan 3 gol dan 1 assist. Royal Antwerp 2024 sekarang. Kontraknya terancam tidak diperpanjang akibat cedera dan performa kurang memuaskan. Kaitan dengan timnas Indonesia, regulasi FIFA.
Meski pernah 3 kali membela timnas Belanda senior kualifikasi Euro 2016, ia masih memenuhi syarat untuk pindah federasi ke Indonesia karena caps-nya didapat sebelum usia 21 tahun, bukan pertandingan resmi level A Piala Dunia, Piala Eropa. Minat PSSI. Pelatih Patrick Kluivert secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menaturalisasi Riedewald guna memperkuat lini tengah timnas Indonesia. I can say one name perhaps, it's Jair Riedewald. Speaking with him and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Potensi kontribusi untuk timnas pengalaman Eropa, bekal bermain di Liga Premier dan Eredivisie bisa meningkatkan kualitas pertahanan Garuda. Versatilitas, bisa berposisi sebagai gelandang bertahan, bek tengah atau bek kiri. Proses naturalisasi tertunda hingga minimal Juni 2025 akibat kendala administratif. PSSI masih berupaya menyelesaikan masalah dokumen, tetapi tidak ingin memaksakan proses ke FIFA. Jika berhasil dinaturalisasi, Riedewald akan menjadi pemain naturalisasi grade A seperti Jay Itzes atau Tom Hai yang bisa menjadi game changer untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo kirim kabar, skema Pastor dijalankan. Jika ada sorak-sorai supporter yang tak pernah lelah meneriakan timnas Garuda, maka ada yang tak pernah lelah bergerak, tak terlihat memperjuangkan kepentingan tim nasional juga. Dan tentu saja Erick Thohir adalah orangnya. Melihat sebuah peluang emas timnas Indonesia menuju Piala Dunia, beliau berjuang habis-habisan sampai bolak-balik melakukan lobby-lobby. Salah satu yang paling sering digunakan untuk mendapatkan keadilan dari FIFA dan kini kembali Erick Thohir lakukan demi meringankan kartu kuning yang diterima Maarten Paes. Selain itu, Erick Thohir sendiri masih terus mengupayakan kekuatan dari dalam skuad para pemain keturunan masih terus diharapkan, namun sekarang tak hanya ketergantungan dari Belanda, dari Jerman pun entah bagaimana ceritanya terus bermunculan juga, hingga sekarang sudah sekitar 3 pemain keturunan Jerman yang menyatakan eligible buat membela Garuda. Sebelum fokus mencari pemain keturunan baru, Erick Thohir sangat memperhatikan kondisi skuad Garuda yang sudah ada sekarang. Beliau sangat detail menyelami perannya sebagai ketua umum PSSI yang memprioritaskan kondisi timnas, terutama efek-efek samping setelah match day yang biasanya muncul. Salah satunya soal kartu kuning Maarten Paes yang sudah 2 kali dikoleksi saat menghadapi Saudi dan terbaru Bahrain, sehingga bisa-bisa absen versus China. Selain fokus membenahi tubuh Garuda, Erick Thohir belakangan ini juga sering angkat bicara soal pemain keturunan. Mengingat banyaknya diaspora yang ingin pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, apalagi dengan tim kepelatihan yang aktif, kini pemain keturunan lebih mudah menampilkan aksi mereka agar dilirik. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi, saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, ungkap Ketum PSSI. Menariknya kini diaspora tak hanya datang dari pemain keturunan Belanda, namun kali ini trio berbakat muncul dari Jerman membawa harapan baru bagi sepak bola tanah air. Pemain Bundesliga jebolan Leverkusen ini bisa langsung bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia nampaknya kembali akan ketiban rezeki nomplok. Sebab salah satu pemain kelas Eropa, jebolan Bayer Leverkusen bernama Reno Munz, bisa langsung memperkuat Garuda tanpa perlu proses naturalisasi. Rumor timnas Indonesia kembali berpotensi memperkuat skuadnya dengan kehadiran pemain jebolan Eropa kembali mencuat. Kali ini perhatian tertuju pada Reno Munz, mantan bek Bayer Leverkusen yang saat ini bermain di Bundesliga 2 Jerman. Menariknya, pemuda berusia 18 tahun itu dapat bergabung dengan timnas Indonesia tanpa melalui proses naturalisasi. Meine Mama den Beruf aber relativ früh aufgegeben. Ich bin dann das 3. Kind und dann sind wir halt Reno Munz dapat menjadi opsi untuk memperkuat timnas Indonesia jika ia tertarik tanpa perlu melalui proses naturalisasi. Meski tidak memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya yang merupakan warga Jerman, tetapi Reno bisa dinaturalisasi melalui proses tempat lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Fakta ini dapat dimanfaatkan agar ia bisa bermain untuk timnas Indonesia tanpa perlu naturalisasi.
Menurut FIFA, pasal 7 pemain yang lahir di suatu negara berhak membela tim nasional negara tersebut tanpa harus melalui naturalisasi. Dengan dasar prinsip itu, Reno Munz otomatis merupakan warga negara Indonesia. Sekedar informasi, Reno Munz merupakan produk Akademi Bayer Leverkusen, salah satu klub ternama di Jerman. Reno Munz diketahui lahir di Jakarta. Tepatnya, dia lahir pada 2 Oktober 2005. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi. Reno Munz yang masih berusia 18 tahun saat ini pun bisa menjadi WNI tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Lah hanya perlu menyatakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. DPR kasih restu timnas Indonesia kedatangan 3 pemain naturalisasi tapi PSSI belum mau berhenti. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI memberi restu kepada PSSI untuk melakukan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ini jadi kabar baik bagi penggemar sepak bola di tanah air karena bukan cuma satu nama yang disetujui DPR RI untuk dinaturalisasi menjadi penggawa timnas Indonesia. Total ada 3 pemain. Restu untuk melakukan naturalisasi diberikan kepada PSSI oleh Komisi 13 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan PSSI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Jayden Oosterwolde akui sudah ada kontak dengan PSSI. Akan jalani naturalisasi dalam waktu dekat. Pemain keturunan Indonesia yang kini membela klub raksasa Turki Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun langsung menjadi sorotan publik sepak bola di Indonesia, mengingat PSSI terus aktif memburu dan melakukan naturalisasi kepada pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Jayden menyebut bahwa bukan hanya Indonesia yang mendekatinya, tetapi juga timnas Suriname. Meski mendapat 2 tawaran untuk memperkuat tim nasional, bek kiri berusia 24 tahun tersebut mengaku belum membuat keputusan lantaran dirinya masih memiliki harapan besar untuk bisa bermain bersama timnas Belanda. Mereka meminta saya membela Indonesia. Selain itu, timnas Suriname juga meminta hal yang sama kepada saya, kata Jayden. Jayden tidak menampik adanya komunikasi dari PSSI, namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada agenda untuk berpindah kewarganegaraan atau bermain untuk negara lain selain Belanda. Namun, saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Jayden juga bersikeras untuk bisa menunggu kesempatan dirinya untuk bisa dipanggil oleh Ronald Koeman selaku pelatih kepala timnas Belanda. Jayden Oosterwolde sendiri tengah menikmati kariernya di kompetisi Eropa. Bersama Fenerbahce, ia tampil reguler dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Dengan potensi besar yang dimilikinya, bukan tidak mungkin pelatih timnas Belanda suatu saat memberikan kesempatan kepada pemain berdarah Indonesia Suriname ini. Meski demikian, ketertarikan dari PSSI patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia cukup aktif dalam proses naturalisasi pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Keberhasilan mendatangkan nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix hingga yang terbaru adalah Ole Romeni menjadi bukti nyata langkah serius PSSI dalam upaya meningkatkan prestasi Indonesia di level internasional. Kondisi ini membuat masa depan Jayden Oosterwolde masih terbuka lebar. Dengan usia yang masih tergolong muda, bukan tidak mungkin pada akhirnya Jayden memutuskan untuk membela Merah Putih. Meski saat ini belum menjadikan Indonesia sebagai prioritas, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya ia dapat mengubah keputusan jika tak kunjung mendapat panggilan dari timnas Belanda. DPR tanya biaya naturalisasi pemain keturunan, begini jawaban PSSI. Anggota Komisi X DPR RI Lita Mahfud Arifin bertanya soal berapa biaya yang digelontorkan PSSI untuk naturalisasi sejumlah pemain keturunan di timnas Indonesia. Hal tersebut dikatakan Lita dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta PSSI di Senayan. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapat secara privat?
Tanya Lita dilihat melalui YouTube TV Parlemen. Menjawab pertanyaan itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa sejauh program naturalisasi berlangsung, pihaknya tidak mengeluarkan biaya atau uang sama sekali untuk membayar pemain. Untuk naturalisasi, kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka pemain keturunan, kata Yunus. Yunus menjelaskan, kesediaan para pemain keturunan membela timnas Indonesia bukan didasari uang, melainkan dorongan dari orang tua dan keluarga mereka yang berasal dari Indonesia. Meski demikian, Yunus menegaskan bahwa tidak perlu meragukan nasionalisme para pemain tersebut. Sebab, dalam darah mereka juga terdapat darah Indonesia. Saat ini kita lihat bersama, mereka berdarah-darah sampai cedera dalam rangka memberikan yang terbaik kepada timnas Indonesia. Imbuhnya, Yunus mengungkap bagi sebagian besar pemain keturunan dapat membela timnas Indonesia sudah merupakan pencapaian dan kebanggaan tersendiri yang tak ternilai harganya. Sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka. Tegasnya lagi. Bagi mereka bermain di timnas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan. Kita tahu bersama seluruh pemain naturalisasi merasa sangat bangga memperkuat timnas kita. Pungkasnya. Apakah penyerang bolongnya Tich Dalinga keturunan Tanjung Priok? Tich Dalinga bukanlah sosok pemain baru yang pernah mendapatkan perhatian dari publik pencinta sepak bola Indonesia, khususnya yang intens mengikuti kabar pemain-pemain keturunan di Eropa. Sebab, Dalinga disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dan sempat digadang-gadang sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang harus dikejar PSSI saat timnas Indonesia diasuh Patrick Kluivert. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal kabar tersebut. Lantas, benarkah Tich Dalinga memiliki darah keturunan Indonesia? Berikut ulasannya. Dalam beberapa waktu yang lalu, nama Tich Dalinga muncul ke permukaan ketika timnas Indonesia tengah mencari sosok penyerang keturunan Indonesia Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk skuad Garuda. Sosok Tich Dalinga inilah salah satu nama yang mencuat. Sebab, dia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia karena leluhurnya pernah tinggal di Indonesia pada masa silam. Menurut informasi yang disajikan akun Instagram @halfblood_Indonesia, keterangan di laman Archive NL, marga Dalinga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data Archive NL, ada nama marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan Tich Dalinga? Tanya akun @halfblood_Indonesia. Kabar, naturalisasi, Tich Dalinga. Padahal dia digadang-gadang sebagai amunisi baru untuk menambah kekuatan lini serang skuad Merah Putih. Pemain kelahiran Groningen ini memang punya catatan yang cukup mentereng. Sebab pada musim lalu dia bisa mencetak total 19 gol dan 5 assist dari 44 pertandingan bersama klub Liga Prancis, Toulouse. Yang patut menjadi catatan publik ialah penyerang berusia 24 tahun ini sudah pernah bermain bersama timnas Belanda senior, tepatnya ketika menghadapi Gibraltar pada 21 November 2023 lalu di ajang kualifikasi Euro 2024. Apakah Tich Dalinga sudah tidak bisa berseragam Garuda? Berdasarkan aturan pergantian tim nasional FIFA, pemain hanya dapat berganti tim nasional apabila sudah memegang paspor negara baru ketika pertandingan resmi perdana bersama negara pertamanya. Selain itu, pemain tersebut juga tidak mencatatkan 3 pertandingan senior kompetitif sebelum usia 21 tahun. Selain itu, pemain tersebut juga belum pernah bermain di putaran final turnamen resmi level Amrong. Di Eropa, turnamen semacam ini merujuk pada Euro hingga Piala Dunia. Adapun aturan yang terakhir menyebut bahwa pemain sudah tidak bermain dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak dia mengukir penampilan senior bersama tim nasional sebelumnya. PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan proses naturalisasi Tich Dalinga, penyerang muda berbakat asal Belanda yang kini memperkuat Bologna di Serie A. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia
menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa Tijs Dalinga? Tijs Dalinga adalah penyerang berusia 24 tahun yang memulai karier profesionalnya di FC Emmen dan Groningen. Namanya mulai mencuat saat membela Excelsior, di mana ia mencetak 36 gol dalam 43 pertandingan pada musim 2021-2022, membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie. Setelah itu, ia bermain untuk Toulouse di Ligue 1 sebelum bergabung dengan Bologna pada musim 2024-2025. Musim ini Dalinga telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 20 pertandingan bersama Bologna. Kabar mengenai kemungkinan Dalinga memiliki darah keturunan Indonesia mencuat setelah ditemukan bahwa marga Dalinga pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950 berdasarkan data dari Archive NL. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Dalinga mungkin memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia yang bisa menjadi dasar untuk proses naturalisasi. Reaksi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan menyambut baik kemungkinan bergabungnya Dalinga ke skuad Garuda. Dengan tinggi badan 190 cm dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Dalinga dianggap sebagai tambahan berharga untuk lini depan Indonesia. Proses naturalisasi. Jika Dalinga benar memiliki garis keturunan Indonesia, proses naturalisasi dapat dilakukan melalui jalur keturunan yang memungkinkan pemain memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Namun, hal ini memerlukan bukti dokumentasi yang valid mengenai garis keturunan tersebut. Langkah PSSI untuk mempertimbangkan naturalisasi Tijs Dalinga menunjukkan upaya serius dalam memperkuat Timnas Indonesia dengan pemain berkualitas. Jika proses ini berhasil, kehadiran Dalinga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tanda-tanda Jairo Redewald segera gabung dengan Timnas Indonesia semakin jelas, di mana akun media sosialnya Instagramnya yang dulu dipasang dia bendera, yang pertama ada bendera Suriname, dan yang satunya adalah bendera Indonesia. Jairo memang keturunan Indonesia Suriname, yang teranyar Jairo Redewald hanya menampilkan bendera Indonesia saja. Ini sudah jelas di lain pihak, Patrick Kluivert, Jairo Redewald, pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi. Patrick Kluivert mengungkapkan dirinya saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Jairo Redewald. Mantan gelandang Crystal Palace itu dibidik untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Kluivert mengatakan Redewald menjadi salah satu pemain diaspora yang sudah berbicara dengannya. Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini Pak Erik, tapi saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi, kata Kluivert. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Redewald. Saya sedang berbicara dengannya. Ia mengatakan pemain yang kini membela Royal Antwerp, klub asal Belgia, itu akan segera diproses kepindahan kewarganegaraannya. Kami akan segera memproses naturalisasinya, dan dia akan menjadi salah satu di antaranya, jelas dia. Redewald adalah pemain kelahiran Haarlem, Belanda yang dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Pemain yang kini berusia 28 tahun itu mengawali karier profesionalnya untuk Ajax Amsterdam pada 2014. Ia berseragam Ajax selama 3 musim sebelum kemudian pindah ke Crystal Palace pada 2017 yang ia perkuat selama 7 musim. Pesepak bola yang biasa bermain sebagai gelandang bertahan itu kemudian pindah ke Belgia di Royal Antwerp pada Agustus 2024. Di sana ia sudah bermain sebanyak 8 kali di kompetisi domestik. Anda Z11. Sebab Patrick Kluivert berpotensi kehilangan pemain andalannya, Kevin Dix, karena cedera. Padahal Patrick Kluivert memerlukan pemain terbaik untuk menghadapi Cina. Sebab
Skuad Garuda perlu meraih kemenangan dalam laga krusial itu demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan segera lanjutkan perjalanannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Juni 2025, ada 2 pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda, yakni melawan Cina dan Jepang. Ini jadi 2 laga terakhir grup C duel melawan China akan digelar lebih dahulu, tepatnya di SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian, Timnas Indonesia akan tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Hasil laga ini akan menentukan nasib Timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda masih menempati urutan keempat di grup C dengan 9 poin. Diketahui hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir babak ketiga kualifikasi yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan lanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, jelang melawan timnas Cina, Patrick Kluivert berpotensi kehilangan sejumlah pemain andalannya, salah satunya Kevin Dix. Diketahui Dix alami cedera hamstring saat membela klubnya FC Copenhagen pada 13 April 2025.